Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Maibrat yang juga adalah Ibu Sosa yang mendampingi saya hadir bersama kita di tempat ini. Yang saya hormati Kepala Distrik Ayam Tengah, Kepala Distrik Aitinyo, Kepala Distrik Ayam Barat, yang juga mendampingi saya hadir bersama kita di tempat ini. Yang saya hormati para pimpinan denominasi gereja yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Para pejabat Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 dan ASN dari OPD lain yang juga berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ketua Sanggar dan juga kelompok jajaran pengurus kelompok sadar wisata yang baru saja dilantik. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda se-Kabupaten Maibrat, secara khusus yang datang dari distrik Ayam Tengah, datang dari distrik Aitinyo Induk, dan juga distrik-distrik tetangga yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati para kepala kampung, ketua Baperka, bersama jajaran yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan pesan Bapak Bupati kepada kita, sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang semestinya harus beliau hadir bersama kita. Namun karena satu acara yang sangat penting dan strategis yang juga mendorong percepatan pendapatan asli daerah secara khusus di sektor pariwisata. Kita baru saja meresmikan gedung terminal yang baru, Bandara Kamboya. Jadi tipenya adalah tipe kelas 3. Baru saja kita resmikan dan telah didarati oleh pesawat Susi Air dari Manokwari, tiba di Bandara Kamboya di lokasi yang baru saja diresmikan tadi, sehingga beliau tidak berkesempatan hadir pada saat ini dan beliau menugaskan saya hadir sini atas nama pemerintah yang mana menyaksikan secara langsung prosesi di saat siang hari ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang tentu dapat saya sampaikan untuk kita semua di saat siang hari ini. Bahwa komitmen Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat periode 2025 hingga 2030, di mana usia Kabupaten Maibrat ini yaitu 16 tahun yang kita sudah lewati bersama. Sejarah telah membuktikan bahwa kabupaten ini kita berkonflik ibu kota kurang lebih 9 tahun. Sehingga aspek tata kelola pemerintahan, proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kehadiran negara, kehadiran pemerintah, dan juga aspek daerah otonom baru adalah mendekatkan pelayanan, memperpendek rentang kendali,
dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat sehingga kesejahteraan itu diperoleh oleh setiap warga negara yang ada di Republik Indonesia secara umum dan khususnya kita di Kabupaten Ngebrak. Oleh sebab itu, dengan konflik yang panjang, kita telah akhiri itu sehingga terbit peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengungsian kembali ibu kota di Keburke. Sehingga saat ini kita berharap untuk membangun kabupaten ini ke depan, karena selama ini ketergantungan kita semua kepada pemerintah pusat melalui transfer dari pusat, yaitu dana DAK, DAU, Otsus, dan juga dana bagi hasil migas dan juga sumber-sumber pendapatan lainnya. Namun hal yang kita belum gali adalah bagaimana menggali potensi yang ada sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngebrak. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, dan apresiasi kami kepada para kepala dinas, Pusketaris dan juga para pejabat eselon 3 dan 4. Langkah yang dilakukan ini adalah bagaimana harapan pemerintah daerah bahwa setiap unit kerja OPD dan jajarannya harus memiliki inovasi dan kreativitas untuk mendorong dan menggali potensi pendapatan asli daerah yang ada. Langkah yang dilakukan hari ini langkah yang tepat dan strategis. Dinas Pariwisata untuk bagaimana mengelola potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ngebrak secara khusus di Dinas Pariwisata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, proses yang tadi dilakukan ini adalah bagaimana melegitimasi kepada kelompok sadar wisata. Mereka ini adalah perpanjangan tangan pemerintah secara khusus di Dinas Pariwisata untuk bagaimana mengelola potensi wisata yang ada di daerah kita. Karena saya 4 hari lalu kami telah koordinasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Bupati menugaskan saya bersama Kepala Inspektur, Kepala Bapeda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngebrak dan juga Kabak UKPPD. Dan hal yang kami tanyakan juga adalah terkait dengan dinas-dinas yang pelayanan publik, tetapi juga yang mendorong pendapatan asli daerah. Jika mereka ini membantu kita pemerintah, apakah pemerintah bisa memberikan upah atau semacam honorarium atau gaji? Dan prosesnya seperti yang tadi, harus dilantik oleh dinas, sehingga nanti itu menjadi dasar untuk dinas akan menganggarkan di unit masing-masing. Sehingga teman-teman yang tadi sudah dipercayakan ini bisa bekerja membantu pemerintah dalam melakukan pungutan yang menambah income untuk daerah. Tentu persentase akan diatur. Persentase akan diatur, mana yang akan untuk pemerintah daerah, mana yang akan diatur oleh pemerintah distrik dan pemerintah kampung. Itu artinya daerah penghasil, daerah yang memberikan kontribusi pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, kepercayaan yang telah